Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia, saya menyapa seluruh para peserta didik, begitu dengan masyarakat Indonesia ya, dalam hal ini orang tua siswa atau orang tua murid. Satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan kebijakan terbaru Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mengenai keputusan ujian nasional, kemudian kurikulum hingga zonasi, di mana hal ini nantinya merupakan hal baru lagi mulai tahun pelajaran baru. Tentunya ini mulai pada bulan Juli Bapak Ibu ya, bulan Juli 2025 tahun depan. Terkait dengan hal itu, satu informasi yang memberikan kepastian kepada kita semuanya bahwa di era Pak Prabowo yang didelegasikan di bidang pendidikan yang ditangani oleh Pak Profesor Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, oleh Pak Muti mengambil satu langkah cepat mengenai pemberlakuan ini apakah nantinya menjadi satu kewajiban kembali dalam hal penerapan ujian nasional, demikian dengan kepastian kurikulum dan zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, keputusan soal UN ini nantinya itu akan diberlakukan ya pada tahun pelajaran baru. Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Tribunnews.com Jakarta. Berdasarkan laporan dari wartawan tribunnews.com, tentunya ini adalah satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Profesor Abdul Muti, mengungkapkan pihaknya masih melakukan kajian terhadap kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kurikulum pendidikan, dan ujian nasional tentunya ini di tahun pelajaran baru nantinya Bapak Ibu ya. Ingat satu hal yang disampaikan oleh Pak Profesor Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa ini dikaji. Tapi satu hal yang perlu kita apresiasi bersama bahwa usul ini salah satunya mengenai kurikulum, kemudian pemberlakuan kembali ujian nasional, sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Profesor Abdul Muti pada beberapa waktu yang lalu, bahwa itu adalah saran atau usul dari masyarakat. Nah, tentunya yang namanya usul atau saran atau masukan dari masyarakat itu ditampung oleh pemerintah ya. Karena memang pemberlakuan kembali ujian nasional, kemudian mengenai NEM lagi, itu ada sisi positifnya untuk para peserta didik supaya tercapai kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh negara pada dasarnya. Beliau mengatakan bahwa kepastian mengenai kelanjutan sejumlah kebijakan pendidikan tersebut akan diumumkan pada awal tahun ajaran baru. Nah, kalau kita berpatokan pada informasinya Bapak Ibu, tahun pelajaran baru atau tahun ajaran baru itu dimulai nantinya pada Juli 2025 tahun depan. Nah, tentunya sambil menunggu pemberlakuan ini oleh Pak Profesor Muti sebagaimana telah disampaikan bahwa akan dikaji ulang, tentunya akan ada perhelatan atau perbandingan terkait dengan sisi positif dan sisi negatif apabila sistem zonasi ini nantinya apakah ini dihapus atau tetap dipertahankan. Demikian dengan kurikulum pendidikan yang selama ini kurikulum merdeka yang telah dijadikan menjadi kurikulum nasional, apakah hal ini nantinya diubah kembali? Tentunya ini ada pengaruhnya dengan platform mereka mengajar atau PMM. Demikian dengan pemberlakuan ujian nasional atau UN, apabila hal ini diberlakukan kembali, maka ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Beliau mengatakan bahwa berbagai kebijakan yang telah dimunculkan ini itu nantinya segera akan diumumkan pada awal tahun ajaran baru, yaitu Juli 2025 tahun depan.
Beliau mengatakan bahwa itu semuanya masih dalam proses pengkajian karena kan kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran, ya. Ini sudah gantung, ya, tidak mungkin di pertengahan tahun ajaran atau tahun pelajaran akan dilakukan satu perubahan yang membuat dunia pendidikan sedikit ricoh Bapak Ibu ya. Tetapi langkah pasti yang disampaikan oleh Pak Profesor Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemungkinan mengenai kebijakannya nantinya setelah dibahas dan telah diambil satu keputusan terbaik terkait dengan 3 poin tersebut, baik itu zonasi pada PPDB, demikian pemberlakuan kembali ujian nasional, juga demikian dengan perubahan kurikulum pendidikan. Ya, semoga saja di waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Profesor Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu nantinya akan menjadi satu hal yang sifatnya positif dan diterima oleh semua kalangan. Itu semuanya masih dalam proses pengkajian karena kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran. Itu pernyataan beliau ya, Pak Mendikbudrismen. Jadi perubahan atau tidak ada perubahan itu akan kami sampaikan di awal tahun ajaran. Ya, ini ujar Bapak Abdul Muti di kantor Kemenko PMK di Jakarta pada Selasa 5 November 2024 baru-baru ini ya. Jadi di sana disampaikan oleh Pak Abdul Muti Bapak Ibu ya, di kantor Kementerian Koordinator PMK di Jakarta Selasa 5 November 2024. Terkait dengan program zonasi PPDB, Pak Profesor Abdul Muti mengatakan Kemendikbudrismen akan melibatkan para kepala dinas pendidikan provinsi. Tentunya dalam hal ini nantinya dikaji bersama bagaimana pemberlakuan zonasi pada PPDB. Memang sebenarnya ya berbagai keputusan dan kebijakan ada sisi positif dan ada juga sisi negatif. Mengingat zonasi selama ini yang diberlakukan, maka para siswa ya tidak sembarangan untuk masuk atau sekolah di daerah lain ya karena dibatasi oleh peraturan zonasi. Itu salah satu hal. Artinya semua sekolah ya bisa berisi, ya bisa terisi karena memang basisnya adalah para siswa atau murid lulusan di sekitarnya. Itu sisi positif. Kemudian apabila zonasi juga dihapuskan, maka jelas bahwa para peserta didik bebas sekolah di mana saja, ya, baik di kota atau di mana, tetapi bebas karena tidak akan dibatasi oleh zonasi. Semoga saja apa yang diputuskan nantinya oleh pemerintah terkait dengan zonasi pada PPDB ini menjadi satu keputusan terbaik yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nanti kami akan mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi, ucapnya. Itu juga alangkah lebih baik Bapak Ibu ya, mengingat kemungkinan para kepala dinas masing-masing provinsi memberi masukan terkait dengan efek negatif dan positif terkait dengan sistem zonasi. Kajian yang sama menurut Pak Muti juga dilakukan terhadap pelaksanaan ujian nasional. Pemerintah akan menentukan nasib mengenai kelangsungan ujian nasional berdasarkan kajian tersebut. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.